Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini kita mulai belajar bersama dari rumah. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita membaca doa. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan soleha. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada materi pertama di kelas 5 semester ini kita akan belajar bersama tentang surah Atin. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran ini berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam dan umat manusia seluruh dunia. Memahami isi Al-Quran sangatlah penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Aku telah meninggalkan kepadamu sekalian dua perkara yang tidak akan sesat jika kamu selalu memegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah." Surah Atin merupakan surah yang tergolong dalam surah Makkiyah, dikarenakan surah Atin ini diturunkan di kota Mekah. Surah Atin merupakan surah dengan nomor urut 95 di dalam Al-Quran. Surah Atin terdiri dari 8 ayat. Marilah terlebih dahulu kita baca surah Atin. Sebelum kita membaca surah Atin ini, ada kalanya kita harus memahami langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah, seperti slide yang ada di video di atas. Setelah itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan surah Atin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Baiklah anak-anak, itulah contoh dari bacaan surah Atin. Kemudian ada beberapa langkah cara untuk menghafal surah Atin. Cara mudah menghafal surah Atin itu mulailah dari ayat pertama dan bacalah secara berulang-ulang sampai dengan hafal. Lanjutkan ayat kedua, ketiga, dan seterusnya dengan cara yang sama seperti cara yang pertama. Untuk memantapkan hafalan, ulangilah seraya minta kepada ayah dan ibu untuk menyimak hafalan kalian mulai ayat 1 sampai seterusnya hingga mahir. Selanjutnya, menulis surah Atin. Menulis surah Atin ini akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menulis huruf Al-Quran tidaklah sulit, asalkan rajin dan teliti serta penuh dengan kesabaran. Selanjutnya, kita akan membahas makna dan kandungan dari surah Atin. Ayat pertama,
Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dari surah At-Tin ayat pertama dapat diambil kesimpulan bahwa pada bagian pertama surah ini adalah bersumpah demi dua macam buah-buahan yang penuh berkah dan dua tempat yang terhormat. Dua buah itu bernama buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, Waturi Sinin, dan demi bukit Sinai. Dapat diambil kesimpulan bahwa Allah bersumpah atas nama bukit Sinai. Allah bersumpah atas nama bukit ini sebab bukit inilah yang menjadi tempat Nabi Musa mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, serta merupakan bukit yang sangat diberkahi serta banyaknya pohon yang menghasilkan buah. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Selanjutnya, ayat ketiga, Wahazal baladil amin. Dari surah At-Tin ayat ketiga ini dapat diambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas kota yang aman, yaitu kota Mekah. Allah bersumpah atas nama kota ini sebab kota ini sangat menjadikan orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa aman baik ketika zaman jahiliyah maupun zaman Islam. Negeri itu bernama Makkah Al-Mukarramah. Ayat keempat, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada ayat keempat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah Allah bersumpah atas dua nama buah dan tempat yang sangat berkah, Allah mengatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dilengkapi dengan akal, kehendak dan sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya, baik memiliki akal, jasmani, rohani dan nafsu. Kemudian ayat kelima, Summa rodatnahu asfala safilin. Dari surat At-Tin ayat kelima ini dapat diambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Kemudian ayat yang keenam, Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dari surah At-Tin ayat ke-6 ini dapat diambil kesimpulan bahwa manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Selanjutnya ayat ke-7, Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dari surah At-Tin ayat ke-7 ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap seluruh perbuatan manusia, baik yang baik dan baik yang merupakan perbuatan yang buruk. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran pada hari pembalasan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dari ayat ke-8 ini dapat diambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, kesimpulan pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini dapat dipahami dan dapat dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini untuk bisa membangun channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan makan makanan yang bergizi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.